Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bunda dengan NIK 21083000153. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai tugas bug sharing folder Windows 7. Pengertian dari file sharing. File sharing adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia, baik berupa gambar, video, ataupun audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian barulah orang lain bisa mengunduhnya dari komputer server tersebut. Praktik file sharing ini bisa dilakukan melalui beberapa metode. Di antaranya, yang pertama melalui perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau portable, seperti flash disk. Yang kedua, metode World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. Bisa juga menggunakan metode pemasangan jaringan server file hosting yang terpusat. Dan yang keempat, melalui metode jaringan peer-to-peer. Pada video ini, saya akan membahas mengenai file sharing dengan menggunakan metode peer-to-peer. Peer-to-peer itu sendiri adalah sistem terkomputerisasi client server, di mana suatu komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran resource antara dua komputer. Pada aktivitas file sharing di jaringan peer-to-peer, file disimpan dan dilayani oleh personal komputer user. Dengan adanya file sharing, didapatkan beberapa kelebihan, di antaranya kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tidak terbatas jumlahnya. Pengelolaan file jadi lebih mudah, tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk maupun CD, dan bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Selain manfaat yang sudah disebutkan, tidak dapat dipungkiri jika aktivitas file sharing dengan cara peer-to-peer juga menimbulkan beberapa resiko, seperti tidak ada jaminan apakah file yang disebarkan bebas dari risiko malware ataukah tidak. Bahkan, keberadaan peer-to-peer bisa menjadi jalan mudah bagi hacker untuk memasukkan virus ke dalam perangkat komputer kita. Resiko yang selanjutnya adalah penggunaan peer-to-peer sebagai media sharing file juga sudah mendapat perhatian khusus bahkan oleh FBI. Sebab seringkali peer-to-peer dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal. Saya akan menjelaskan cara untuk melakukan sharing file Windows 7 dengan jaringan peer-to-peer menggunakan media VirtualBox. Hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah aplikasi VirtualBox, file OVA Windows 7 sebagai komputer server dan Windows 10 sebagai komputer klien, dan juga file yang akan dibagikan. Langkah pertama adalah impor file Windows 7 ke dalam VirtualBox. Pada saat aplikasi VirtualBox telah dibuka, pilih impor. Klik pada ikon bergambarkan berkas untuk mencari file OVA Windows 7-nya. Jika filenya sudah ketemu, maka klik Open. Pilih Next. Kemudian klik Impor. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika proses loading telah selesai, maka klik Setting untuk mengecek dan mengatur kembali pengaturan. Klik Sistem. Memori yang digunakan pada OS VirtualBox harus sesuai dengan kapasitas RAM laptop atau PC, agar sistem yang ada di dalam VirtualBox nantinya akan berjalan dengan lancar. Pastikan tanda panah tidak melebihi area warna hijau, karena jika nanti melebihi warna ini, maka Windows 7 yang ada di dalam VirtualBox kemungkinan besar akan mengalami lemot. Pastikan juga pengaturan network yang dipilih adalah host only adapter. Klik Start.
dan Windows 7 sudah dapat digunakan pada VirtualBox. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah setting IP Windows 7-nya. Caranya, matikan firewall pada Windows 7 terlebih dahulu dengan cara klik Start, pilih Control Panel, klik System and Security, pilih Windows Firewall, klik Turn Windows Firewall on or off. Di sini, arahkan titik pada lingkaran ini pada kalimat Turn off Windows Firewall, baik pada home maupun public network. Jika sudah, maka klik OK. Dan jika sudah terdapat tanda silang seperti ini, maka firewall sudah dinonaktifkan. Selanjutnya, klik kanan icon network yang terletak di kanan bawah desktop. Pilih Open Network and Sharing Center. Pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada Local Area Connection, lalu pilih Properties. Klik Internet Protocol version 4, lalu pilih Properties. Pastikan titik pada lingkaran ada pada bagian Use the following IP address. Selanjutnya, ubah alamat IP sesuai keinginan. Di sini, saya akan memberi alamat IP untuk Windows 7-nya adalah 10.11. Klik pada kolom subnet max, maka kolom ini akan terisi otomatis. Jika sudah, maka klik OK. Lalu close tab. Untuk mengecek alamat IP apakah sudah sesuai dengan yang telah kita setting, klik Start, lalu ketikkan cmd pada kolom search Windows 7. Klik cmd, dan ketikkan ipconfig. Lalu tekan Enter. Lihat pada baris IP address. Di sini sudah dituliskan bahwa alamat IP-nya adalah 10.11 sesuai dengan alamat IP yang telah saya setting tadi. Langkah ketiga adalah setting IP pada komputer klien. Di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai perumpamaan PC kliennya. Caranya, matikan firewall terlebih dahulu dengan mengklik icon tanda panah, lalu klik icon dari Windows Security-nya. Pilih Firewall and Network Protection. Kemudian nonaktifkan firewall pada domain network dengan cara klik domain network. Kemudian geser tanda titik ke sebelah kiri sampai terdapat tulisan off. Lakukan hal yang sama pada private dan public network. Jika sudah terdapat tanda silang pada gambar ikon masing-masing network, berarti firewall sudah dinonaktifkan. Kemudian, close tab-nya. Selanjutnya, klik kanan pada ikon Wi-Fi. Ini Open Network and Internet Setting. Scroll ke bawah dan pilih Network and Sharing Center.
Pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada VirtualBox Host Only Network. Kemudian pilih Properties. Pastikan lingkaran berada pada tulisan Use the following IP address. Selanjutnya, isikan IP address sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan memberikan IP address untuk Windows 10-nya yaitu 10.12. Klik pada kolom Subnet Max, maka kolom akan terisi otomatis. Jika sudah, maka klik OK, kemudian Close. Untuk mengetahui apakah alamat IP-nya sudah berubah sesuai dengan apa yang telah kita setting, maka klik CMD pada kolom Search Windows. Kemudian, klik Command Prompt. Ketikkan ipconfig, lalu Enter. Di sini bisa kita lihat bahwa IP address-nya sudah sesuai dengan apa yang telah saya setting tadi, yaitu 192.168.10.12. Untuk menghubungkan antara komputer klien dengan komputer server, maka kita harus melakukan ping antara jaringan. Caranya ketik ping, lalu tuliskan alamat IP dari komputer tujuan. Di sini saya akan mengetikkan alamat IP dari komputer server, yaitu 192.168.10.11. Kita juga bisa melakukan pengecekan koneksi pada komputer server dengan cara klik Start, lalu ketikkan CMD pada kolom Search Windows 7, kemudian tekan Enter. Ketikkan ping spasi alamat IP dari komputer klien. Yang tadi alamat IP-nya adalah 192.168.10.12, lalu tekan Enter. Terdapat tulisan reply from dan loss sama dengan 0, maka komputer server dan komputer klien sudah terhubung koneksinya. Langkah keempat adalah setting user. Langkah keempat adalah setting user pada Windows 7 sebagai komputer server. Caranya, klik Start, lalu klik kanan pada tulisan komputer, pilih Manage. Klik tulisan Local User and Group. Kemudian, klik kanan User, dan pilih New User. Isikan username dan password sesuai keinginan. Di sini saya akan mengisi username dengan nama saya sendiri. Dan password yang akan saya gunakan adalah 12345. Hilangkan centang pada kolom User Must Change. Dan isikan centang pada tulisan password Never. Jika sudah, klik Create. Untuk mengecek username dan password yang baru saja saya setting, maka klik User, dan di sini kita bisa lihat terdapat username yang tadi telah saya setting telah masuk ke dalam sistem. Jika sudah, maka kita bisa close tab-nya. Langkah kelima adalah Activation Permission Share pada Windows 7 yang akan membagikan filenya. Caranya, klik kanan pada icon network yang ada di sebelah kanan bawah. Pilih Open Network and Sharing Center. Klik pada Change Advanced Sharing Setting. Pada pilihan Public Network, pastikan pada Network Discovery
Tanda titik sudah berada pada pilihan Turn On. Begitu pula pada pilihan File and Printer Sharing, pastikan tanda titik berada pada Turn On. Pada Public Folder Sharing, pastikan tanda titiknya juga berada pada tulisan Turn On Sharing, sehingga file bisa diakses oleh komputer lain. Jika ingin membagikan file menggunakan password, maka pada pilihan Password Protecting Sharing, pastikan tanda titiknya sudah berada pada tulisan Turn On Password Protecting Sharing. Pastikan hal yang sama pada Home Network. Jika sudah sesuai, maka klik Save Change. Dan aktivasi sharing filenya sudah selesai di setting. Langkah terakhir adalah setting folder yang akan dibagikan. Klik kanan pada folder yang akan dibagikan, lalu pilih Properties. Klik pada menu Sharing, dan klik pilihan Share. Klik tanda panah yang mengarah ke bawah, dan pilih user yang akan digunakan untuk mengirim foldernya. Saya akan menggunakan user yang sudah saya setting tadi, menggunakan password, yaitu user Angelika R. Kemudian, klik Add. Klik tanda panah yang mengarah ke bawah, dan ubah permission level sesuai keinginan. Di sini saya akan mengubah permission share-nya menjadi read and write. Jadi, nanti komputer yang akan menerima foldernya bisa membaca dan mengubah isi yang ada di dalam foldernya. Jika sudah, maka klik Share. Jika terdapat kotak pemberitahuan seperti ini, klik Done. Klik tulisan Advanced Sharing. Pastikan sudah mencentang tulisan Share this folder. Agar bisa melakukan setting, klik pada tulisan Permission, klik Remove untuk menghapus username yang tidak digunakan, dan klik Add untuk menambahkan username yang akan digunakan untuk membagikan foldernya. Isikan nama user, lalu klik Check Name. Jika username sudah berubah seperti ini, maka klik OK. Centang permission sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan mencentang semua permissionnya, agar komputer yang akan menerima folder ini bisa melihat dan juga merubah isi yang ada di dalam foldernya. Kemudian, jika semua sudah sesuai, klik Apply. Klik OK, dan Close tab. Jika komputer klien ingin mengakses folder yang telah dibagikan oleh komputer server tadi, caranya adalah dengan masuk ke dalam File Explorer, kemudian di kolom atas ini ketikkan spasi alamat IP dari komputer server yang telah membagikan foldernya tadi. Alamat IP dari komputer servernya tadi adalah 192.168.10.11. Lalu tekan Enter. Tekan username dan passwordnya.
Password dari komputer server yang tadi telah saya setting adalah 12345. Jika sudah, maka klik OK. Di sini bisa kita lihat bahwa folder yang tadi ada di komputer server telah masuk ke dalam komputer klien. Jika kita mengubah isi filenya dari komputer klien, kemudian menyimpannya, maka perubahan isi filenya itu juga akan tersimpan di dalam komputer server. Untuk mengeceknya, maka saya akan menambahkan kalimat alamat pada file data dirinya. Di sini kita bisa lihat bahwa file data diri yang ada di komputer servernya juga mengalami perubahan sama seperti apa yang telah disetting di komputer klien tadi. Demikian presentasi dari tugas bab seri folder -7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.